Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi sama aku Ajeng Putitario on my YouTube channel. Jadi sesuai judulnya, hari ini adalah hari yang sangat menggembirakan buat aku. Karena kenapa? Jadi aku seneng banget karena diajakin bagian dari live YouTube-nya Sandy Kalawet. Karena awalnya itu beliau itu kan ngupload video untuk live mendatang gitu teman-teman, dan nyantumin nomor WhatsApp-nya beliau gitu. Karena mungkin aku langsung gercep kali ya gitu, langsung hubungin dan langsung kirim curhatan aku. Nah dari situ sesuai chattingnya aku diajakin kayaknya nanti pas live saya bakal telepon Ajeng katanya. Nah ini waktu yang ditunggu-tunggu karena mulai live-nya tuh nanti jam 9 malam ya teman-teman. Kalian jangan lupa nonton. Aku pun ini mengupload ulang atas izin Kak Sandy Kalawetnya juga gitu, aku izin gitu. Dan perasaan aku setelah live bareng di telepon seneng banget sih gitu, karena selama berkarya di YouTube baru kali ini ya gitu ada respon positif gitu. Walaupun Kasaninya nggak tahu ya awalnya aku ada YouTuber pemula juga gitu, berkecimpung di YouTube juga gitu, nggak tahu sih gitu. Aku sekalian promoin sih. Oke, buat kalian yang belum tahu, pokoknya kalian tinggal nonton aja Sandy Kalawet. Nanti di description box aku bakal cantumin YouTube-nya. Selamat menyaksikan teman-teman. Mohon maaf kalau ada kekurangan, mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang tidak berkenan. Selamat menyaksikan video live aku bareng Sandy Kalawet. Semoga kalian suka dan mudah-mudahan ada manfaatnya, ada inspirasi untuk kalian semua dari semua makna yang aku curhatin ke Kak Sandy Kalawet gitu. Guys, jadi ini kita udah mau mulai live-nya dan aku tinggal nunggu Kak Sandy nelpon lewat WhatsApp aku. Aku deg-degan banget. Ini udah mulai ya teman-teman. Aku udah standby. Gak sabar. Dan Shani mulai acaranya karena di sini ada internet lagi di kota, jadi di bawah santai yang pas di kota kita bisa ketemu. Kalau Shani lagi di hutan, mau gak mau harus salah. Jadi thank you banget buat kalian yang sudah gabung, dan kita akan langsung mulai. Ada beberapa teman-teman yang sudah menunggu. Ada Ajeng yang akan bahas masalah tekanan sosial. Itu sesuatu yang sering terjadi ya di Indonesia. Walaupun kita fine-fine aja, tapi kita bisa dibuat tekanan. Kita telepon Ajeng yang sudah kirim pesan di VA yang kalian lihat di sini. Halo. Halo, selamat malam Kak. Selamat malam Ajeng, apa kabar malam ini? Baik banget, udah nunggu dari tadi nih. Oke, udah nunggu dari tadi. Itu kamu penelpon pertama jadi dalam acara BC yang kembali ini. Senang banget bisa dengar suara Ajeng dan semua teman-teman. Ajeng, Shani sudah baca pesan-pesan kamu. Kayaknya walaupun fine-fine aja, itu Ajeng menerima tekanan yang bisa disebut tekanan sosial ya dari orang-orang sekitar. Jadi gimana? Bisa cerita sedikit? Jadi gini Kak ya, ini ceritanya agak sensitif lah ya, masalah keluarga mungkin. Jadi kan saya udah berumah tangga tuh selama 6 tahun kan gitu. Pastilah kalau yang udah berumah tangga itu yang disorotnya pasti aja kalau di kultur Indonesia di sini ya gitu. Pasti udah punya anak belum? Udah punya anak belum? Pertanyaannya kayak gitu ya. Dan pasti banyak banget perempuan-perempuan yang sepengalaman dengan saya juga ya, menerima berbagai komentar, pertanyaan, dan belas kasihan, bahkan doa terbaik pun datang memang gitu, alhamdulillah gitu ya. Tapi yang jadi keseriusan saya tuh cuman satu gitu Kak, yang jadi beban saya tuh gitu ya. Banyak sekali mereka yang khawatir akan kehidupan rumah tangga saya, khawatir saya kesepian, khawatir saya sedih, ataupun sampai khawatir mereka yang udah memiliki anak, bahkan yang baru hamil itu khawatir bakal menyinggung saya gitu. Oh gitu. Mereka tuh jadi seolah kayak khawatir banget gitu ya. Kasihan juga nggak enak sama si Ajeng belum punya anak bla 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 gitu. Padahal gitu, percayalah gitu, aku tuh cuma pengen ngebuktiin gitu,
Kalau kalau pekerjaan aku tuh banyak banget selain memikirkan hal itu gitu loh Kak. Oke, jadi memang belum punya anak karena memang itu keinginan Ajeng sendiri bahwa belum saatnya atau sibuk atau seperti apa? Memang belum saatnya Kak. Oke. Sebenarnya pengen banget gitu ya, tapi padahal saya menantikan sama suami itu tidak tidak dengan rasa yang sedih gitu loh Kak. Padahal saya menantikannya tuh dengan rasa gembira gitu, dengan mengisi kesibukan saya di YouTube juga sebagai pemula YouTuber. Dengan saya nyanyi, saya juga vokalis. Oke. Kenapa gitu ya? Mereka tuh nggak melihat hal positif dari hal itu gitu loh Kak. Mereka hanya melihat rasa sedih itu aja gitu. Seolah-olah semua yang saya lakuin ini tuh karena saya kesepian, karena saya nggak ada kerjaan, karena saya cuman mengisi waktu luang saya di rumah sendirian gitu. Padahal tujuan saya tuh ya sibuk melakukan hal-hal yang positif, pengen berbagi gitu semua hal yang positif gitu. Pengen jadi perempuan yang benar-benar menginspirasi gitu loh Kak. Bukan Jadi selama ini kalau keluarga kamu atau orang sekitar kamu sudah menikah 6 tahun kalau tidak salah ya, Ajeng, betul? iya, Ya, jadi selama ini kalau keluarga kamu atau orang sekitar umum seperti ini, gimana cara Ajengnya menanggapinya itu biasanya? sebenarnya sih kalau saya pribadi sama suami biasa-biasa aja sih ya Kak gitu. Untuk masalah pertanyaan, misalkan udah punya anak belum gitu ya, kami santai gitu ya. Oke. Cuma jawabnya juga doain aja ya gitu. Jadi bukan masalah tersinggung dalam hal tekanan itu loh Kak. Oke. Maksudnya tuh ya apa yang aku lakuin gitu ya. Aku sibuk A, B, C, D tuh dianggapnya itu tuh sebagai pengobat kesepian saya gitu. Padahal Jadi saya tuh bukan nggak ya. terima. Nggak terimanya tuh di situ loh Kak. Tapi sebenarnya kan nggak begitu penting kita terlalu peduli kan pendapat orang atau persepsi orang kan sampai kapanpun sampai kita habis air liurnya coba menjelaskannya itu tetap aja akan ada orang yang tidak paham karena mungkin sudut pandang mereka yaitu itu aja menikah harus punya anak apapun keberhasilan dalam profesinya kan nomor 2 itu bagi mereka. Dan itu fine-fine aja, tetapi jangan sampai kita sendiri kan merasa di bawah tekanan atau sedih gara-gara itu. Biasanya datang dari keluarga sih yang bisa menimbulkan rasa sedih ya. Kalau keluarga yang, apalagi orang tua misalnya yang menanyakan gimana sih anakku ini belum punya anak padahal sudah lama menikah, itu kan kadang yang bisa berat. Yang paling berat buat Ajeng itu kalau datang dari siapa itu kalau komen-komen mereka? Semua anggota keluarga sih responnya positif ya, benar-benar ngedukung banget gitu Kak. Tapi untuk di lingkungan sekitar aku tinggal gitu, karena aku merantau Kak, aku di Madiun, asli aku dari Sukabumi gitu. Ya begitulah di lingkungan. Ya udah, Kak, sudah syukur kan keluarganya udah dukung dan paham, yang lain ya biarin aja itu nggak usah terlalu dipikirin. Nah, ini ada Siti yang tadi tinggal pesan, dia mengatakan saya sudah 11 tahun menikah belum punya anak, dibayangin nah, dan enjoy aja itu. Jadi ya itu mungkin yang penting keluarga Ajengnya kan paham. Yang penting kenyataan dan kehidupan dalam rumah tangga Ajeng sendiri kan tidak ada masalah. Nggak ada berantem sama suami karena suami mau anak dan sedangkan Ajengnya belum kan, tidak ada masalah seperti itu. Jadi ya sebenarnya santai-santai aja. Shani bisa merasa itu di sekitar Shani juga bisa melihat bahwa tekanan sosial kan lumayan kan, habis menikah kayaknya wajib gitu, wajib punya anak. Ya itu. Jadi kayak seolah apa ya? Ya satu kewajiban, satu proses pokoknya harus seperti itu. Dan sedikit kalau kita berbeda dari norma, ya otomatis ada stigmanya, ada kritisannya, ada atau jangan-jangan begini ya, kenapa? Jadi ya mungkin dibawa santai. Yang terpenting adalah orang terdekat Ajeng sendiri paham bahwa yang membuat Ajeng bahagia itu keadaan Ajeng sekarang, dan orang-orang yang mencintai Ajengnya akan menerima itu karena yang terpenting buat mereka adalah Ajengnya sendiri bahagia kan. Jadi yang lain ya biar aja itu, apapun yang lain, yang penting sesuatu yang internal lah antara Ajeng dan suami Ajeng ya, betul kan? Iya betul Kak. Jadi jangan diambil pusing, dan silakan teman-teman kalau mau kirim pesan juga di nomor WA yang sama. Kalau punya pengalaman yang sama, tekanan dari lingkungan karena Shani sendiri kan tunggu 2 tahun sebelum punya anak.
2 tahun aja saya ingat itu dipertanyakan kan, ditanya-tanya juga itu padahal baru 2 tahun. Jadi saya bisa bayangkan itu kalau ajangnya 6 tahun ya. Oke, Memang berat juga sih ya Kak kalau kita maksain. Kenapa sih harus dari orang yang sudah menikah tuh harus dipandangnya tuh satu garis itu aja? Kenapa nggak kegiatan positifnya? Kenapa nggak karyanya gitu loh? Ya betul ya. Apalagi mungkin lebih ke perempuan, koreksi saya kalau saya salah, tapi lebih istilahnya laki-laki berprestasi sesuatu yang seolah-olah wajar, tapi seorang perempuan sudah menikah. Kalau dia tetap ingin berprestasi, bukan hanya menjadi ibu rumah tangga, kan pasti lebih berat buat dia itu. Pasti, mau di Indonesia atau di tempat lain juga sama ya. Iya. Oke, thank you banget Ajang sudah sharing di sini, sudah menjadi yang pertama di acara BC ini. Jadi saya akan buat teman-teman yang mau menanggapi, karena sepertinya itu Ajang nggak sendiri deh merasa hal-hal seperti itu. Oke, thank you banget ya. Oke, makasih banyak ya Oke, Kak. selamat malam. Aku. Thank you banget. Thank you, bye-bye. Oke. Bebas curhat bersama Shani. Pokoknya aku mau ngucapin banyak-banyak terima kasih untuk Kak Sani Kalawet dan keluarga. Salam untuk Kak Prada Kalawet, untuk Andra Kalawet dan Enzo Kalawet. Salam dari saya, seneng banget bisa bergabung di salah satu channelnya Kak Sani Kalawet. Benar-benar suatu kebanggaan sih buat aku gitu, karena aku YouTuber pemula juga. Karena apa ya, buat aku sih gak gampang ya sebagai perempuan menyuarakan isi hatinya sendiri ke orang banyak gitu. Tapi aku alhamdulillah beruntung banget, sekarang curhatan dan suara aku tuh didengar dengan orang yang tepat gitu. Beruntung banget teman-teman. Kebetulan benar-benar diterima dan didengarkan dengan orang yang benar-benar orang hebat. Sani Kalawet itu orang hebat teman-teman. Dia tuh pendiri Yayasan Kalawet, di Kalimantan, melindungi hutan dan satwa di Kalimantan. Superhero-nya Kalimantan juga. Beliau salah satu superhero-nya Kalimantan dan satwa-satwa liar di Kalimantan teman-teman. Bahkan aku sangat tertarik banget sama kesehariannya Kak Prada Kalawet. Aku nggak pernah satu video pun yang aku skip tentang video keseharian Kak Prada Kalawet, karena beliau di sana membagikan aktivitasnya dia tuh di ruang lingkup rumahnya dia aja, di lingkungan rumah dia, nggak kemana-mana, hanya melakukan hal-hal yang menyenangkan di dalam rumahnya, di halaman rumahnya aja gitu. Pokoknya benar-benar bikin aku enjoy banget gitu nonton videonya gitu. Ini bukan karena aku peres ya, karena aku misalkan mau diajak collab di live-nya Kak Sani Kalawet, bukan peres, karena memang aku pengikut setianya, aku subscriber setianya teman-teman. Ini kesempatan yang baik buat aku untuk lebih mengembangkan karya-karya aku di YouTube yang lebih bermanfaat ya teman-teman. Doain semoga kedepannya channel aku semakin berkembang, bermanfaat untuk semua orang, semua kalangan. Pokoknya aku mengharapkan yang terbaik untuk channel YouTubeku, biar yang nontonnya juga dapat faedahnya gitu. Oke teman-teman, jadi segitu aja dulu video dari aku hari ini tentang kebahagiaan aku live bareng dan ditelepon oleh Kak Sani Kalawet. Mudah-mudahan kalian suka sama videonya. Makasih yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.